Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yafuku hamdal hamidin wa ya'lu syukra syakirin hamdan yaradallah bihi anna wa yataqabbal bihi minna wa yakunu lana dukhran wa najatan yaumaddin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haq bil haq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du, ingkang sami-sami kita muliakan inggih menika sedaya para habaib, langkung-langkung inggih menika Al Habib Muhammad Al Idrus yang dari Kudus, juga yang sama-sama kita hormati Al Habib Saleh Ba'agil yang datang dari Tuban, serta para habaib yang sangat kita hormati, juga yang sama-sama kita ta'zimi, kita taati, cintai, segenap para kiai, para alim, sesepuh bini sepuh, segenap daripada jajaran kepengurusan NU yang ikut hadir bersama kita, juga yang sama-sama kita hormati segenap keluarga besar, guru, asatidzah, alumni daripada Madrasah Darul Ulum. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menjadikan semua para santri, para murid-murid Madrasah Darul Ulum, para alumni-alumni Madrasah Darul Ulum, semuanya diberikan oleh Allah ilmu yang manfaat, afiah kesehatan, panjang umur di dalam ketaatan kepada Allah, dibukakan pintu-pintu rizki yang luas, yang berkah, yang bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat, juga tidak lupa yang sama-sama kita hormati segenap daripada jajaran pemerintahan, utamanya Bapak Kepala Desa, staf-stafnya semuanya yang tidak bisa kami sebut namanya satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, tanpa mengurangi rasa ta'zim, tanpa mengurangi rasa terima kasih kami atas semua dukungan, partisipasi, izin yang mereka berikan. Semoga semuanya selalu menjadi jariyah Allah letakkan di timbangan kebaikan mereka semua. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah, puji syukur keharibaan Allah subhanahu wa ta'ala yang mengumpulkan kita di malam hari ini dalam keadaan sehat, dalam keadaan afiat,
dalam keadaan tetap Islam, tetap iman, dalam keadaan hati-hati kita dipenuhi rasa cinta kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dipenuhi kegembiraan atas wasiat ilmu baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita diliputi kegembiraan, kebahagiaan ketika mendengar disebut nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hati kita gembira ketika dikumandangkan salawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nggih napa nggih? Ya apa ndak gembira? Sing mburi niku ibu-ibu, aduh, mau langsung ngene-ngene ngono. Gayane macem-macem. Fatayat, masya Allah. Kalah sing bapak-bapak iki. Nggih napa nggih? Luapan kegembiraan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang terkadang tidak kita sadari, nampak hal itu di dalam gerak-gerak tubuh kita. Alhamdulillah, mudah-mudahan kegembiraan, kecintaan, kebungahan hati kita atas baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menghantarkan kita, keluarga kita, anak-anak cucu kita, semoga senantiasa Allah jadikan semuanya pecinta-pecinta baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kecintaan ini kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah menghidupkan kita, Allah menganugerahkan kita kecintaan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga senantiasa kecintaan ini Allah jaga, Allah suburkan di dalam hati kita sampai kita kelak berpulang ke haribaan Allah Subhanahu wa taala. Ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah, ala ridha wa husnul khatimah ma'anaili syafaatil uzma min Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Karena benar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di suatu waktu mengutarakan, menyampaikan khutbahnya, ketika tiba-tiba datang seorang Arab dusun dengan kepolosannya, dengan keterus terangannya, tanpa basa-basi. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbahnya, tiba-tiba si Arab dusun tadi langsung memotong sambil mengatakan, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Kapan? Tanggal berapa ya Rasulullah? Kaget para sahabat. Niki tiyang niki saking pundi iki? Kok kurang ajar temen. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan tausiahnya, langsung dipotong begitu saja tausiah beliau. Langsung si Arab dusun tadi bertanya di hadapan para sahabat, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan datangnya hari kiamat itu ya Rasulullah? Sehingga dikatakan awalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak menggubrisnya, tetap melanjutkan khutbahnya. Akan tetapi lagi-lagi si Arab dusun tadi memotong khutbah beliau, kembali mengatakan, mata sa'ah ya Rasulullah, kapan datangnya kiamat itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika terus ditanya akan pertanyaan semacam ini, beliau dengan lemah lembut kembali bertanya, ma'a'datta laha, apa persiapanmu untuk hari kiamat itu?
Hari kiamat begitu berat. Hari kiamat begitu sulit. Yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi. Semua menjauh dari saudara, ayah, ibunya, nafsi, nafsi, semuanya ketakutan. Begitu berat, begitu terik, begitu panas, begitu mencekam. Apa yang engkau persiapkan? Kok dengan mudahnya engkau bertanya kapan kiamat itu? Maka dengan polos, kepolosan yang membawa berkah, kepolosan yang membawa ilmu pengetahuan bagi umat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam setelahnya sampai hari kiamat, kepolosan yang membawa kabar gembira bagi orang-orang semacam kita yang sedikit amal ibadahnya, sedikit zikirnya. Nggih napa nggih? Nek posoan tok darusan. Loh, cek semangat gini. Polane ana koleke. Nggih, kata tiyang mriki. Padha berarti teng Surabaya nggih mawon. Prei bar poso mari prei wis. Tadarusan pun buyar. Witir buyar. Sedekah buyar. Padahal kata ulama, kunu ibadallah wala takunu ibadah Ramadan. Jadilah kalian semua penyembah-penyembah Allah, hamba-hamba Allah, bukan hamba-hamba Ramadan. Tidak mengenal Allah kecuali di dalam Ramadan. Tidak mengenal salat tasbih kecuali Ramadan. Tidak mengenal tadarusan, tidak mengenal membaca Al-Quran, tidak mengenal zikir, salat sunnah kecuali Ramadan. Setelah Ramadan selesai, rukuh dilipat manis, mukenah selamat tinggal. Nggih sarunge sama juga. Setelah puasa selesai dilepit, Al-Quran kembali ke tempat semula di atas lemari, jauh untuk dijangkau. Nggih napa nggih? Tidak mengenal tahajud kecuali di dalam Ramadan. Kata mereka para ulama, jadilah kalian ibadillah, hamba-hamba Allah, walaisu ubada Ramadan, bukan penyembah-penyembah Ramadan. Tidak mengenal Allah kecuali di dalam bulan Ramadan. Tidak. Akan tetapi keberkahan Ramadan, tanda utama diterimanya ibadah puasa seseorang, tanda yang paling nampak kabulnya Ramadan seseorang adalah tambah taatnya ia kepada Allah Subhanahu wa taala setelah ditinggal bulan Ramadan. Tambah takwa kepada Allah, tambah baik akhlaknya, tambah santun luhurnya, kata-katanya, tambah mampu mengendalikan lisannya, kemarahannya. Ramadan adalah pelajaran, perwujudannya adalah 11 bulan selepas bulan Ramadan. Ramadan membiasakan kalau kamu diajak ribut, diungkit kemarahanmu, katakan Allahumma inni shaim, saya sekarang sedang berpuasa. Maksudnya biasakan yang demikian. Biasakan mengendalikan amarahmu, mengendalikan lisanmu, bukan hanya untuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan hanya melatih, tetapi refleksinya, perwujudannya adalah 11 bulan di luar bulan Ramadan. Dibiasakan di dalam bulan Ramadan sehingga terus terbiasa. Dan nyuwun sewu, di dalam bulan Ramadan itu setan-setan
diikat, setan-setan dibelenggu. Kalau lebaran sudah dilepas kembali berkeliaran. Alangkah butuhnya daripada kehidupan kita untuk senantiasa menerapkan nilai-nilai bulan Ramadan. Apa malih setan-setan di zaman akhir ini tambah canggih-canggih. Nggih napa nggih? Tambah macem-macem. Tambah pinter merusak rumah tangga. Tambah modelit, tambah macam-macam. Tambah lucu-lucu, tambah unyu-unyu. Nggih napa nggih? Bahaya nih. Di akhir zaman yang semacam ini. Oleh karena itu tanda utama diterimanya ibadah puasa seseorang adalah tambahnya ketakwaan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya kembali ke ucapan yang tadi, ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam disela daripada tausiahnya ditanya oleh seorang Arab dusun tadi, kapan ya Rasulullah datangnya kiamat? Maka Nabi kembali bertanya, apa persiapannya? Maka dengan kepolosannya ia mengatakan, ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan banyak puasa, aku tidak menyiapkan banyak salat, illa annani uhibbullaha wa rasulah. Hanya saja ya Rasulullah, aku ini cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan cinta kepadamu ya Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad. Apa jawaban Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Nabi memberikan kabar gembira kepadanya, anta ma'aman ahbabta. Sesungguhnya engkau kelak di hari kiamat akan dikumpulkan oleh Allah bersama orang-orang yang engkau cintai. Engkau cinta kepada Rasulullah, kabar gembira, kelak di hari kiamat akan dikumpulkan bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engkau cinta kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, engkau cinta kepada para wali-wali Allah, engkau cinta kepada Joko Tingkir, engkau cinta kepada segenap orang-orang yang soleh, kelak di hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengumpulkan Anda bersama mereka di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kata ulama, meski seseorang itu banyak ketaatannya kepada Allah, tetapi ia cinta kepada orang-orang yang jauh kepada Allah, kepada orang-orang yang tidak mengenal Allah, cintanya kepada bintang film, cintanya kepada orang-orang kafir, maka kelak akan dikumpulkan bersama mereka, waliyadzubillah. Banyak ketaatannya kepada Allah, tapi yang digandrungi, yang di like, waduh, sing di like itu gambar-gambar orang-orang kafir. Nggih napa nggih? Sing ditingali terus itu drama Korea, ditiru, ndak ngoco padahal, ditiru model rambutnya, ditiru model, maka akan dikumpulkan bersama mereka, waliyadzubillah. Oleh karena itulah, ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, kebahagiaan kita di malam hari ini kita ungkapkan melalui majelis salawat ini, kita ungkapkan dalam rangkaian acara halal bihalal Madrasah Darul Ulum ini. Semoga harapan kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala bersama mereka orang-orang yang soleh di dalam surga Allah. Amin Allahumma. Kegembiraan yang semacam inilah bentuk perwujudan perintah Allah Subhanahu wa taala. Bukankah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada hamba-hambanya untuk bergembira di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala cintai, untuk menampakkan kesenangannya di dalam hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Qul bifadlillah wa birahmatihi
fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajid. Dimaksud di dalam ayat tersebut adalah al-ilmu, ilmu di dalam agama. Rahmat yang Allah maksud di dalam ayat tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala menyebut keduanya ini di dalam ayat. Kalau engkau Allah beri ilmu, dan hendaklah engkau bergembira atas keberadaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah adalah bentuk rahmat Allah Subhanahu wa taala, hadiah bagi seluruh alam semesta. Allahumma salli ala Muhammad. Innama ana rahmatun muhdah. Sesungguhnya aku, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah rahmat yang dihadiahkan oleh Allah untuk seluruh alam semesta. Alhamdulillah, di malam hari terkumpul di dalam diri kita, terkumpul di dalam majlis ini keduanya. Kegembiraan, sukacita atas sholawat, sukacita atas disebutnya nama baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita bergembira, sehingga kita bersolawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang berikutnya adalah kegembiraan kita, syukur kita atas fadlullah, tidak lain adalah ilmu. Dan sesuatu yang patut kita acungi jempol 4 kalau perlu. Alhamdulillah, utamanya kepada segenap alumni Darul Ulum, Madrasah Darul Ulum, solid kebersamaan mengadakan reuni, karena sesungguhnya ini bentuk al-wafa, bakti kepada guru. Min aqwal asbab linailil ulumin nafi'ah al-wafa'u bil masyayikh. Di antara sebab yang paling utama, yang paling kuat menyebabkan seseorang ilmunya itu bermanfaat, hidupnya bahagia, adalah al-wafa, bakti kepada guru. Jangan disepelekan hal ini, karena guru adalah orang tua kita. Bukankah kita sering dengar bagaimana para ulama-ulama terdahulu kebaktiannya, khidmahnya, estuh kepada guru-guru mereka. Sunan Kalijogo diperintahkan untuk duduk demikian, beliau pun taat kepada gurunya. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu an, oleh gurunya yang tidak lain adalah Nabi Allah Khidir alaihi salam, uqud hahuna, duduk di tempat ini, maka beliau pun duduk selama 3 tahun lamanya. Ulama-ulama terdahulu, Kiai Khalil Bangkalan Madura, luar biasa. Kiai. Bagaimana mereka memperoleh keberkahan di dalam kehidupannya, tidak lain dan tidak bukan karena al-wafa bil masyayikh. Bakti selalu menyambung hubungan dengan guru. Karena guru adalah orang tua kita. Guru sebagaimana orang tua yang melahirkan kita, mendidik daripada anggota tubuh kita, begitu pula guru, mereka mendidik daripada ruh kita. Makanya sampai disebutkan orang tuamu ada 3. Abukal ladzi waladaka, orang tuamu yang melahirkanmu, ayah kandung, ibu kandung. Mereka orang tua kita yang wajib kita hormati. Ketaatan mereka menghantarkan kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bakti kepada orang tua. Dan yang kedua, abukal ladzi zawwajaka ibnatahu,
alladzi zawwajaka ibnatahu. Orang yang menikahkanmu dengan anaknya, yaitu sama mertua, ndak saling sapa. Nggih napa nggih? Ndak nyopoan ambek mertuane. Lho kok akeh sing mesem iki. Ambek mertuane ndak nyopo. Anake tetep saben bengi. Lah ya opo iki? Orang mertua adalah orang tua kita. Kita sambung sebagaimana kita hormati orang tua kita, sepatutnya kita menghormati mertua. Dan yang paling penting diantaranya adalah alladzi allamaka, orang yang mengajarimu, mengajarkan ilmu kepadamu, yaitu para guru. Karena sebagaimana orang tua mengeluarkan kita daripada kegelapan rahim, begitu pula guru kita mengeluarkan kita dari kegelapan kebodohan kepada cahaya mengenal Allah Subhanahu wa taala, kepada cahaya ilmu. Dan itu dikatakan yang paling utama. Di antara ketiga orang tua yang paling utama diantaranya adalah guru. Al-Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, demi Allah, setiap sholat aku tidak pernah meninggalkan doa untuk guruku Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i setiap habis sholat. Dan itu benar, mujarab. Orang yang selalu mendoakan orang tuanya, termasuk mendoakan gurunya, lihat, rasakan sendiri, barokah uripe, jembar rezekine. Dan itu benar. Mereka para ulama, para salafus soleh juga mengajarkan hal ini kepada murid-murid mereka. Karena hubungan dengan guru itu bukan hanya sekedar di madrasah selesai dia. Tidak, tapi lebih dari itu, hubungan ilmu agama dengan guru ini. Kata Al-Imam Malik radhiyallahu ta'ala an, al-ilmu luhmatun kaluhmatin nasab. Ilmu itu ibarat hubungan daging nasab seseorang. Engkau dengan ayahmu hubungan nasab, begitu pula ilmu. Hubungan daging seperti hubungan daging nasab seseorang dengan guru, hormat kepada. Dan itu senantiasa diajarkan oleh para guru, para masyayikh di kalangan NU. Bagaimana? Ada yang namanya berkhidmah, ada yang namanya hormat guru, hormat. Bukannya apa? Karena semacam itu dari generasi-generasi, dari zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada santri-santri beliau, para sahabat yang setelahnya tabi'in, tabi'in senantiasa demikian. Dari satu generasi ke generasi sampai bersambung kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, saling adab kepada gurunya, hormat. Dari generasi ke generasi yang sebelumnya beradab dalam menuntut ilmu agama, adab. Terus bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bersabda, adabani rabbi fa ahsana ta'dibi. Sesungguhnya Tuhanku Allah Subhanahu wa taala mengajarkan adab, tata krama, dan sungguh Allah telah menyempurnakan adab tata kramaku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini yang diajarkan dari generasi ke generasi yang sebelumnya, dari murid ke gurunya, gurunya ke gurunya, terus demikian. Dengan al-wafa, ingat jasa-jasa guru, mendoakan mereka dikala hidup, terlebih ketika mereka telah berpulang ke rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan sebagaimana engkau menghormati guru-gurumu, engkau menghormati orang tuamu, Allah akan mengeluarkan dari sulbi Anda kelak anak-anak yang akan selalu mendoakan Anda, anak-anak yang akan mengingat Anda ketika telah berpulang ke rahmat Allah, anak-anak yang berbakti, anak-anak yang soleh dan salihah.
Al-birru salaf, kebaktian itu silih berganti. Oleh karena itu bagaimana kita lihat di pondok pesantren, di madrasah dan lain, kalau ada gurunya lewat, hormat, takdim, menghormati. Ini sebab keberkahan yang sering tidak kita sadari. Bahkan dengan beriringnya waktu semakin memudar, sehingga berbagai macam permasalahan timbul di dalam kehidupan kita. Kita sadari atau tidak? Karena jauh hubungan kita, hubungan batin dengan guru, hubungan doa. Rasakan, oh itu tidak ada hubungannya, jangan katakan demikian. Karena yang demikian itu keluar dari lisan suci baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Idza tarakal abdu ad-du'a lil walidain fa innahu yanqati'u anhu rizquh. Kalau seorang hamba, seorang anak sudah enggan, sudah tidak mau, sudah malas untuk mendoakan orang tuanya, maka dikala itu akan terputus rizkinya. Uripe ruwet akeh masalah. Mengadu kepada Sayyidina Ali bin Abi Thalib, seseorang ruwet uripe, rezekinya sempit, permasalahan banyak. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib, la'allaka tarakta du'a lil walidain. Jangan-jangan kamu tinggalkan doa untuk orang tuamu. Iya, Pak. Coba. Mulai sekarang lazimi setiap selepas sholat 5 waktu, sesering mungkin engkau doakan orang tuamu, engkau doakan guru-gurumu. Ternyata terbukti bagaimana Allah membukakan pintu-pintu keberkahan bagi orang-orang yang senantiasa bakti kepada orang tuanya, bakti kepada guru-gurunya. Oleh karena itulah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah, salut saya, patut diacungi jempol. Alhamdulillah, alumni Darul Ulum kok tergerak hatinya, kemudian mengadakan reuni yang demikian ini. Walaupun mereka keluar, ada yang di pondok ini dan lain sebagainya, tapi selepas bulan puasa Ramadan di bulan Syawal mengadakan reuni demikian. Karena ini yang menyambung, satu dengan yang lain adalah saudara. Jangan mengatakan itu kan dulu guru saya yang dulu, jangan mengatakan. Ana abdu man allamani harfan. Kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajah, saya ini hambanya, budaknya, budak. Bukan mengajarkan Al-Quran semuanya, bukan mengajarkan ilmu agama yang banyak, kitab. Yang mengajarkanku 1 huruf, itu saya menganggap diri saya adalah budaknya. Mau dijual, mau disuruh apa, enggih. Mau disuruh apa, enggih. Dan kisah yang demikian begitu banyak. Kisah-kisah tauladan, bagaimana santri-santri itu, bagaimana murid-murid itu kemudian memperoleh kesuksesan dunia sampai akhirat. Sukses jabatannya, sukses karirnya. Orang-orang yang selalu memiliki ikatan batin dengan orang tuanya, mendoakan orang tuanya, ikatan batin dengan guru-gurunya. Kerjaannya sukses sampai Jakarta, tapi eling nyumbang gaya madrasah nih, tapi eling nyumbang gaya pondok pesantrennya yang dulu ia menuntut ilmu di sana. Dan itu benar. Sambungan doa demikian, sambungan dengan guru itu berkah, karena guru selalu mendoakan murid-muridnya, sehingga dikatakan dakwatus syekh afdal min ijtihadil murid di sana. Doanya seorang guru kepada muridnya itu lebih baik daripada kesungguhan murid itu dalam beribadah selama setahun. Luwe barokah oleh daripada doanya guru, ridhonya guru. Abu Ya Said Muhammad bin Alawi bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani radhiyallahu ta'ala an, beliau mengatakan, sabatul ilmi bil mudzakarati wat takrir. Tetapnya, nempelnya ilmu di dalam otak akal seseorang
dengan banyak menghafal, mengulang-ulang, bermusyawarah, mudzakarah tentang ilmu. Wa barakatul ilmi bil khidmah wa naf'uhu biridhas syekh. Keberkahan ilmu dengan berkhidmah, laten apa ini? Membersihkan atau apa, berkhidmah. Dan itu memang demikian. Santri-santrinya Sunan Ampel bagaimana Mbah Bolong, keramat, padahal tugasnya untuk membersihkan masjid, mencari tempat kiblat, sampai dadi wali keramat. Mbah Soleh bagian membersihkan Masjid Ampel, santrinya Mbah Raden Ahmad rahmatullah maula Ampel. Sampun kapundut, hidup lagi, tetap membersihkan sampai 9 kali. Terbukti, kalau Anda mau tahu silahkan ziarah ke Masjid Ampel, Anda dapati di belakang makam yang 9 Mbah Soleh tertulis. Karena memang demikian, dari generasi ke generasi barokahnya itu lewat khidmah. Wabil khidmati irtafa'u wabil hurmati intafa'u. Dengan berkhidmah akan manfaat. Kisah yang demikian banyak. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas, muridnya Syekh Ali Baras, selalu berkhidmah. Sampai membaca kitabnya itu kadang-kadang jarang. Sampai membaca kitab permulaan Bidayatul Hidayah di hadapan Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Kata Al-Habib Umar, padahal masih membaca pembukaannya, cukup saya ijazahkan kamu ilmu yang zahir dan ilmu yang batin. Sudah semenjak itu terkenal beliau, Allah membukakan bagi beliau pintu-pintu ilmu laduni. Kisah-kisah kiai yang demikian-demikian banyak sekali. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah. Sungguh hati kita gembira, kegembiraan akan 2 hal yang semoga senantiasa Allah berikan kepada kita. Kegembiraan akan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, simbol rahmat Allah. Kegembiraan juga akan ilmu warisan yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang berupa ilmu agama ini. Dan sesungguhnya harapan bagi kita semua, silahkan setelah dari pondok, setelah dari madrasah, Anda mau kemana? Di samping ilmu agama diselingi dengan ilmu dunia, cari S1, S2, S3 silahkan, sampai titel profesor silahkan. Tapi jangan lupakan ilmu agama, jangan lupakan guru-guru Anda. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsi sahibul maulid, ma ahsana idza ijtama'a ad-dini wad dunya. Duh, alangkah indahnya kalau terkumpul di dalam diri seseorang kebaikan agama dan kebaikan dunia. Yo pinter ilmu agama nih, ya juga memiliki titel S1, S2, Masya Allah. Sopo sih ndak rebutan delek mantu semacam itu. Yo pinter agama nih, yo akhlak, yo dukur sekolah, nggih napa nggih? Rebutan delek menantu. Katanya delek wong wedok model apa? Gampang. Inilah ma'asyiral hadirin wal hadirat, kebaikan dunia dan akhirat kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menanamkan kepada hati kita kebahagiaan, kecintaan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini sebagai bentuk syukur terima kasih kita atas jasa para guru. Semoga semua para guru semuanya, para mudarrisin, para asatidah keluarga besar, khususnya pondok madrasah Darul Ulum, semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mohon kepada Allah semoga senantiasa madrasah Darul Ulum melahirkan putra-putri terbaik bangsa Indonesia, anak-anak yang soleh dan salihah, orang-orang yang Allah berikan bagian yang besar daripada al-ulumun nafi'ah, ilmu yang manfaat, wal akhlakul hasanah, akhlak yang baik, wal arzaqul wasi'ah, rizki yang luas. Amin Allahumma.
Allahumma ij'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarrugana min ba'dihi tafarrugan ma'suma. Allahumma ij'al hadhil madrasah al mubarakah darul ulum nafi'atan lil ummatil muhammadiyah wa fir hadzana wa iyyahum minal ulumin nafi'ah wal akhlaqil hasanah wal arzaqil wasi'ah bijahi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khairul bariyah wa sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabil ummi wa alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.